Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hermanto MPD yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Apa itu COBRA? Jadi, COBRA atau Common Object Request Broker Architecture adalah suatu standar untuk sistem objek oriented terdistribusi yang dikembangkan oleh OMG. COBRA memungkinkan kita menggunakan aplikasi tanpa adanya batasan platform, teknologi jaringan, bahasa programan, maupun letak objek pemberi servis yang dituju. COBRA sebagai sistem yang terdistribusi memiliki potensi yang besar untuk ditembus dari berbagai sisi. Sistem COBRA terdiri dari objek-objek yang mengisolasi suatu klien dari suatu server dengan menggunakan interface enkapsulasi yang didefinisikan secara ketat. Objek-objek COBRA dapat berjalan di atas platform, dapat terletak di mana saja dalam suatu network, dan dapat dikodekan dengan bahasa programan apapun asal memiliki ELD mapping. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen CORBA. Pemeran teknologi komputer merupakan wadah untuk merayakan inovasi terbaru yang terdapat dalam industri teknologi. Berikut adalah susunan komponen-komponen yang disusun oleh komponen-komponen utama dari CORBA. Yang pertama yaitu ada Object Request Broker, yang kedua ada Interface Definition Language, dan yang ketiga ada Dynamic Invocation Interface, dan yang keempat ada Object Adapter, dan yang kelima yaitu Interface Repositories. Nah, untuk menjelajahi perkembangan terkini dan memahami dampaknya di berbagai sektor, kita mempunyai komponen CORBA dari sisi klien. Yang pertama yaitu ada Client Application, yang kedua yaitu Client Interface Definition Language, dan yang ketiga yaitu ada Dynamic Invocation Interface, dan yang keempat ada Interface Repository 5 atau Client Side ORB Interface, dan yang kelima yaitu Object Request Broker Core. Untuk yang lainnya yaitu ada Server Side ORB Interface, dan yang kedua yaitu Static IDL Selection, dan yang ketiga yaitu Dynamic Selection Interface, dan yang keempat yaitu Object Adapter, dan yang kelima yaitu Server Side Implementation, dan yang keenam yaitu Object Request Broker. Selanjutnya ada tugas CORBA. Yang pertama, desain dan implementasi objek. Tugas pertama adalah merancang dan mengimplementasikan objek yang akan berinteraksi melalui CORBA. Yang kedua, penyusunan spesifikasi IDL atau Interface Definition Language. CORBA menggunakan IDL untuk mendefinisikan antarmuka objek. Yang ketiga, menerjemahkan IDL ke bahasa pemrograman. Setelah IDL ditentukan, tugas selanjutnya adalah menerjemahkan spesifikasi IDL ke bahasa pemrograman yang sesuai, seperti Java, C++, atau Python. Yang keempat ada implementasi server dan klien. Pengembang harus mengimplementasikan server yang menyediakan objek CORBA dan klien yang akan berinteraksi dengan objek tersebut. Yang kelima ada registrasi objek, yaitu server harus mendaftarkan objeknya dengan layanan direktori CORBA, seperti naming service, sehingga klien dapat menemukan dan berkomunikasi dengan objek tersebut. Selanjutnya ada komunikasi antar objek, yaitu CORBA bertanggung jawab atas mengelola komunikasi antar objek di berbagai platform. Yang ketujuh ada manajemen kesalahan dan keamanan. CORBA juga melibatkan manajemen kesalahan, keamanan, dan otorisasi dalam komunikasi objek. Selanjutnya ada pengujian dan debugging. Tugas ini mencakup pengujian seluruh sistem CORBA, memastikan bahwa objek berkomunikasi dengan benar, dan memecahkan
masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi selama pengembangan. Yang kesembilan ada dokumentasi. Dokumentasi yang baik sangat penting dalam pengembangan sistem Korba. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan dan perbaikan. Setelah sistem Korba berjalan, pengembang harus menjaga dan memperbarui sistem sesuai dengan kebutuhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Korba. Interoperabilitas adalah salah satu fungsi utama Korba, yaitu memungkinkan objek yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda dan berjalan di platform yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan menggunakan Korba, klien dan objek dapat berinteraksi secara transparan tanpa perlu mengetahui detail implementasi atau platform di belakangnya. Transparansi lokasi. Korba menyediakan transparansi lokasi, yang berarti klien dapat memanggil metode pada objek yang berjalan di mesin yang berbeda tanpa harus tahu lokasi fisik objek tersebut. Yang ketiga ada abstraksi komunikasi. Korba menyediakan abstraksi tingkat tinggi untuk komunikasi antara objek. Ini memungkinkan objek untuk berkomunikasi secara transparan melalui jaringan yang mungkin memiliki protokol dan teknologi komunikasi yang berbeda, seperti TCP atau IP atau IIDP, Internet Inter-ORB protokol. Yang keempat ada pengembangan aplikasi yang berorientasi objek. Korba mendukung pengembangan aplikasi yang berorientasi objek dengan menggunakan konsep seperti pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme. Lalu skalabilitas. Dengan menggunakan Korba, sistem dapat dengan mudah diperluas dan 5 ada skalabilitas. Nah, dengan menggunakan Korba, sistem dapat dengan mudah diperluas dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhannya yang berkembang. Lalu ada keamanan. Korba menyediakan mekanisme keamanan yang dapat diimplementasi untuk mengamankan komunikasi antara objek unit, autentikasi, dan enskripsi data untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman keamanan. Lalu ada penanganan kesalahan. Korba ini memiliki mekanisme penanganan kesalahan yang memungkinkan sistem untuk mendeteksi, melaporkan, dan menangani kesalahan atau kegagalan terjadi selama komunikasi antar objek. Yang terakhir ada manajemen objek. Nah, Korba memungkinkan manajemen yang efisien termasuk registrasi, penemuan, dan pemberhentian objek ini. Ini memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan objek di lingkungan yang terdistribusi. Terima kasih. Baik, di sini kesimpulannya adalah Korba ini merupakan Internet Inter-ORB protokol untuk mengatur bagaimana objek berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ini merupakan open protokol yang berjalan di atas TCP atau IP. Penutup kesimpulan ini, Korba bukanlah bahasa pemrograman, tetapi spesifikasi pengembangannya objek-objek terdistribusi atau biasa arsitektur software yang berbasis objek orientasi dengan paradigma client server. Object Request Broker atau ORB merupakan inti dari Korba dan bertanggung jawab untuk menjalankan semua mekanisme yang dibutuhkan sehingga pada dasarnya Korba dapat berjalan pada semua sistem, terutama karena memanfaatkan konsep interface. Interface terdiri dari kumpulan operasi dan parameter operasi dari interface tersebut merupakan penghubung antara klien dan server. Nah, Korba membantu menyederhanakan persoalan dengan menyembunyikan berbagai detail pekerjaan pada level rendah dan heterogenitas sistem dan platform. Lebih lanjutnya, arsitektur OMA menyediakan sebuah framework pengembangan sistem
terdistribusi yang konsisten, sehingga heterogenitas tetap dapat dikelola dengan baik. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.